Jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah. Di hari Minggu keempat sesudah Epifania, kita berkumpul di rumah Tuhan dengan hati penuh sukacita untuk memuji dan menyembahnya secara khusus. Hari ini kita mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap Persekutuan Taruna GPIB yang kini berusia 43 tahun. Kiranya ibadah ini kita berkenan bagi Allah dan menjadi berkat bagi hidup kita. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Christine Jama Kaunang. Mari kita bersaat teduh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Puji dan syukur kepada Tuhan yang setia memelihara dan memberikan kita kekuatan serta kemampuan di dalam mengerjakan bagian di dalam berbagai bentuk pelayanan yang kita kerjakan. Memelihara persekutuan di PB, sehingga melaluinya kita dituntut untuk berpegang kepada iman, pengharapan dan kasih di dalam dinamika kehidupan masa muda kita. Patutlah kita memuji namanya. 43 tahun pelekat Persekutuan Taruna mengarungi kehidupan, menuntun tiap teruna untuk melewati badai pada masanya. Karena itulah kami bisa berteguh dalam iman. Jemaat, mari berdiri. Kita bersama menyanyikan lagu Mars PT GPIB sebagai wujud ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan terhadap Persekutuan Taruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu,
Jemaat terkasih, atas kasih dan penyertaan Tuhan itu, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji namanya di setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. terpujilah Nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan di seluruh dunia. Terpujilah nama Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan di seluruh dunia. Mari kita tabiskan ibadah hari Minggu pagi ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat ke-28 menyatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nyanyilah biluan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji
Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kami mengakui kesulitan kami untuk tetap setia hidup dalam Engkau, sering lalai untuk memegang firman-Mu sebagai satu-satunya landasan kerja layan kami. Bahkan jarang memiliki waktu khusus untuk berbicara kepadamu di dalam doa-doa kami. Bersikap acuh tak acuh terhadap domba-dombamu, yaitu para teruna yang semestinya kami jaga dan pelihara dengan penuh kasih untuk memperoleh pertumbuhan iman di dalam Kristus. Ampunilah kami yang tak mampu memanfaatkan dengan baik waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami dengan terus berkarya mencari terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-6 yang menyatakan, namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Berdasarkan firman Allah tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Diberikan kehidupan oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang
Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat ke-37 hingga ke-40. Perintah hidup baru bagi kita menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah perintah hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama mempersiapkan diri berada di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas pemeliharaanmu kepada umat-Mu dari generasi ke generasi. Di dalamnya kami dapat melihat kasih sayang Tuhan dari waktu ke waktu. Saat ini kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan renungkan. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, atas setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan berkenan atasnya. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hendak dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang menceritakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jalang." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Apa kabar Pelkat Teruna GPIB? Kayaknya yang semangat ini kakak Layan. Kali ini hanya untuk anak Layan. Apa kabar Pelkat Teruna GPIB? Ini pada belum sarapan anak PT-nya kita nih. Oh, sebentar ya, ada sarapan nasi kuning. Makan siang ya? Ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, tapi saya percaya ini pertama hari ulang tahun Pelkat PT yang ke-43 dan ini masih awal bulan. Masih tanggal 1 toh. Harusnya kita bisa lebih semangat ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk sampai di titik ini, tentu bagi saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, bukanlah suatu hal yang mudah. Artinya kita boleh ada seperti saat ini, bukan suatu hal yang mudah. Ada begitu banyak perjalanan kehidupan, susah, senang, sukacita, dukacita kita alami. Nah, dalam pergumulan itu pernahkah saudara merasakan? Pernahkah saudara mengalami bahwa saudara sudah memberikan segala-galanya untuk mencapai sebuah tujuan dan harapan? Saudara sudah berkorban, ada begitu banyak pengorbanan tenaga, waktu, materi, bahkan air mata yang telah kita korbankan untuk mencapai tujuan itu, namun hasilnya nol. Apa yang menjadi tujuan tidak tercapai, apa yang menjadi keinginan tidak terwujud. Kita sudah berupaya, namun tidak ada hasil apa-apa yang kita peroleh. Pernahkah saudara mengalami hal yang sedemikian? Yang saya mau katakan adalah situasi demikianlah yang dialami oleh Simon Petrus ketika dia bersama dengan kawan-kawannya sedang berada di Danau Genesaret. Mari coba kita lihat, kira-kira perasaan Simon Petrus dalam konteks bacaan Alkitab kita ini seperti apa? Pembacaan Alkitab kita pada saat ini merupakan sebuah kisah tentang Yesus memanggil muridnya untuk menjadi penjala manusia. Menjala manusia. Yang tadinya mereka adalah seorang penjala ikan.
Pekerjaan mereka sehari-hari adalah menjala ikan. Tetapi mereka akan melanjutkan untuk menjala manusia. Yesus memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikuti dia untuk menjadi penjala manusia. Konteksnya begini, setelah selesai mengajar orang banyak, Yesus meminta Simon Petrus untuk melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil, yang tampaknya tidak sesuai dengan logika. Terungkap dalam ayat 4 bacaan Alkitab kita, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara-saudara, Petrus seorang nelayan yang berpengalaman. Yesus seorang tukang kayu. Tapi lihat, Petrus menanggalkan semua pengetahuannya tentang menjala ikan. Dia menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaannya dan dia adalah seorang nelayan yang hebat. Dan dia putuskan untuk taat kepada kehendak Yesus. Saudara-saudara, dia bilang begini, meskipun dia melakukannya tapi sebenarnya hati kecilnya itu ada keraguan. Dia bilang, Tuhan, sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa, Ya, sepanjang malam kami sudah bekerja keras tapi tidak ada hasil. Dia mau bilang, kami sudah berusaha Tuhan. Kami sudah mengupayakan supaya kami dapat ikan tapi tidak ada hasil. Tapi di situ. Tetapi karena perkataanmu, ya, Petrus kemudian melanjutkan. Tetapi karena perkataanmu, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, di sini kita melihat bagaimana iman yang sejati bukan hanya sekedar berkata ya, tetapi iman yang sejati adalah taat, melakukan meskipun di dalam diri ada ketidakpastian, meskipun di dalam diri ada keraguan. Sekali lagi catatannya, Petrus seorang nelayan yang hebat. Bukan baru 1-2 malam dia menjadi nelayan menjala ikan. Tapi dalam ketidakpastian dia taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, perintahnya Tuhan, perkataannya Tuhan. Petrus mengesampingkan pemahamannya sendiri. Lihat, Petrus mengesampingkan pemahamannya dan mengikuti arahan Yesus yang mengubah kegagalannya menjadi berkat. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah seorang tukang kayu yang meminta kepada Petrus menebar jala. Karena Alkitab menyatakan sepanjang malam ini kemungkinan besar Yesus memerintahkan itu pada saat siang hari. Saudara-saudara, lazimnya seorang nelayan mencari ikan di malam hari, di dalam kegelapan. Tapi kali ini Yesus memerintahkannya di siang hari melakukan itu. Dan dia taat. Yesus melakukan, memberikan perintah dan ada ketaatan dari Petrus. Akhirnya saudara-saudara, dalam pembacaan Alkitab kita lihat keberhasilan dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Ini bukan hanya sekedar bicara tentang banyaknya ikan yang mereka tangkap, tetapi di dalam ketaatan Petrus ada kuasa Tuhan yang mengubah kegagalan menjadi berkat yang berlimpah. Simon Petrus sujud di depan Yesus. Ketika apa yang terjadi, kuasa Tuhan bekerja di situ. Yang dilakukan oleh Petrus adalah dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosanya, Tuhan, saya ini berdosa, pergilah tinggalkan aku. Tapi saudara lihat, Yesus bilang, jangan takut, mulai sekarang engkau menjala manusia.
Petrus mengalami berkat Tuhan yang berlimpah karena ketaatannya kepada Tuhan, karena imannya kepada Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang, ketika sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah, dia akan menyatakan euforia itu dengan sangat luar biasa, lalu lupa sama yang punya berkat, yang memberi berkat itu. Tapi Petrus tidak demikian. Dia tidak membanggakan berkat itu. Yang sangat menarik adalah dia mengaku dia orang berdosa. Dan dia mengakui bahwa Yesuslah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, di sini kita lihat bagaimana Petrus merayakan keuntungan finansial dari ikan-ikan itu. Dan dia mengakui Tuhanlah sumber berkat. Belajar dari firman Tuhan saat ini jemaat Tuhan. Bahwa ketika kita mau mengikuti firman Tuhan. Sekali lagi ya, camkan baik-baik di dalam diri. Jikalau kita mau mengikuti firman Tuhan, percaya Tuhan akan menyatakan berkat-Nya. Namun satu hal, ketika kita mengikuti Tuhan, hendaknya kita bukan hanya cari berkat, tetapi bersedia mengikut Yesus dengan segala keberadaan kita. Memang berkat diperlukan dalam hidup ini. Saudara dan saya perlu berkat. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita, pahami bahwa berkat bukan segala-galanya. Untuk itu kita perlu rela untuk tidak memikirkan harta dan keuntungan dalam kehidupan ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam setiap perkataan firman Tuhan. Ini mau mengatakan saudara dan saya, karena kehidupan kita ini sudah dipenuhi dengan begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Mari kita mau melayani dan memberitakan Injil. Sama seperti Petrus dan kawan-kawannya pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari apa yang terjadi dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, Petrus dengan penuh komitmen mau mengikut Tuhan. Saudara dan saya seharusnya juga demikian. Mengikut Yesus berarti bersedia menyatukan diri dengannya, memahami visi Tuhan Yesus dan bekerja bersama-sama Dia di tengah-tengah dunia ini. Agar dunia semakin mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas alam semesta, atas kehidupan di tengah dunia ini, atas kehidupan di sorga kelak. Ada berbagai banyak panggilan Yesus untuk kita. Namun, setiap panggilan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan diri kita penjala manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya di tengah dunia ini. Atau sederhananya, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Petrus, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan perahu mereka yang seyogyanya melalui perahu itu mereka bisa menangkap ikan, menjala ikan, dan menjadi sumber pendapatan kehidupan mereka sehari-hari atau sumber nafkah mereka. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kuasanya kepada mereka, mereka bangun sebuah komitmen untuk ikut Yesus dan meninggalkan harta paling berharga yang ada pada saat itu dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka punya sebuah keyakinan, kehidupan bukan hanya sekedar mencari nafkah. Saudara-saudara, mereka memilih mengikut Yesus. Mereka memahami bahwa tujuan hidup mereka jauh lebih besar
daripada mencari nafkah. Mengikut Yesus adalah panggilan kita. Mengikuti panggilan Yesus berarti kita bersedia berjalan dan bekerja bersama dengan Dia. Mari menyadari jemaat Tuhan, bahwa kita telah menerima kuasa Allah atas kehidupan kita. Maka dengan menyadari ini, mari menjadi jemaat yang selalu bersedia berada dalam pertumbuhan iman. Kuasa Tuhan sudah bekerja dalam diri kita. Namun kenyataannya, ada hasil survei yang mau coba saya bagikan bagi kita sekalian. Jadi, jemaat Tuhan, ada ciri-ciri jemaat yang tidak mau berkembang dan tidak mensyukuri kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dalam sebuah keyakinan, kuasa Tuhan bekerja dalam diri Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam konteks bacaan Alkitab kita, sehingga mereka mendapatkan berkat buah dari sebuah ketaatan. Saya dan saudara hidup di masa kini adalah sebagai jemaat yang juga menerima kuasa dari Tuhan. Seharusnya kita mengalami pertumbuhan iman. Kita menjadi pribadi yang berkembang, tapi kenyataannya ada yang tidak mau berkembang. Ciri-cirinya begini. Yang pertama, ciri jemaat yang tidak mau berkembang adalah: pertama, tidak mau melayani Tuhan tapi senang bergosip. Ya. Ketika diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, merasa tidak ada waktu, tidak bisa. Tapi kalau diajak gosip, cepat. Saudara-saudara, bergosip di mana-mana, ini berarti tidak pernah takut akan dosa. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mau melayani Tuhan tapi hobinya gosip, ini berarti pribadi yang lebih peduli dengan apa yang orang pikir daripada melayani Tuhan. Kalau gosip kan seperti itu ya. Semakin digosok, semakin sip. Orang suka seperti itu. Padahal yang digosipin itu bukanlah pikirannya Tuhan, bukannya perkataan Tuhan, tapi perkataan dari mulut A sampai dengan mulut Z. Banyak orang yang seperti itu. Disuruh melayani Tuhan tidak ada waktu, tapi dipanggil untuk gosip, oke, OTW, cas. Ada di sini? Next. Yang berikut, ciri orang yang tidak mau mengalami pertumbuhan adalah ketika menerima firman Tuhan yang keras dan tegas, selalu sakit hati. Itu pelayan firman, pasti saya lagi dia singgung-singgung. Itu pelayan firman, kok senangnya begitu sih? Padahal pemberitaan firman harus disampaikan baik secara lembut ataupun secara keras. Tapi ada jemaat yang tidak mau menerima firman yang keras. Selalu sakit hati. Akhirnya pelayan firman dimusuhi. Ini menunjukkan jemaat Tuhan tidak siap untuk menghadapi kebenaran dan tidak mau berubah. Pokoknya apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, itulah yang dia sukai. Ketika ada teguran dari firman Tuhan, merasa tersakiti. Akhirnya muntaber. Apa itu? Mundur tanpa berita. Jemaat Tuhan, ini menunjukkan tidak suka pada kebenaran. Ini menunjukkan tidak ingin diubah. Padahal sekali lagi Petrus aja mau
diubah dalam suatu kesadaran, dia adalah manusia yang berdosa. Tapi dia mau diubah oleh Yesus, dia ikut Yesus, sejalan dengan Yesus. Siapa sih kita? Kok begitu angkuh dan sombong? Padahal hidup ini hanya anugerah. Ada di sini? Next. Yang ketiga, jemaat Tuhan. Sebuah gambaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Pribadi yang tidak mau bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan padahal sudah menerima kuasanya adalah tidak suka dengar firman Tuhan yang lama. Tapi untuk hal duniawi tahan berjam-jam bahkan berhari-hari. Ini firman Tuhan sudah berapa menit? 15 menit. Kapan itu amin-amin itu Ibu Pendeta Christine? Kapan selesai ini firman Tuhan? Gelisah. Ya. Tidak suka dengar firman Tuhan. Tapi untuk hal duniawi, duduk-duduk manis berjam-jam, entah dia main apa di situ, tahan. Gosip dengan orang lain suka berlama-lama. Berhari-hari bahkan. Tidak selesai-selesai masalahnya, tidak selesai-selesai bahan ceritanya. Tapi dengar firman Tuhan 15, 20 menit, 25 menit sudah gelisap. Sudah kasakusuk. Itu orang yang demikian jemaat Tuhan, saya mau katakan lebih peduli pada hal duniawi. Lebih senang pada hal duniawi daripada kebenaran firman Tuhan. Ini tidak mau diubah oleh Tuhan. Ini sama saja kita keras hati untuk terus-menerus lebih memikirkan, merasakan, melakukan apa yang maunya kita daripada maunya Tuhan. Lebih peduli pada hal duniawi. Sekali lagi catatannya, lebih peduli. Kalau saudara yang ada di tempat ini tidak suka dengar firman Tuhan, lebih senang di luar sana dengan kehidupan duniawi, berarti saudara bagian daripada ciri jemaat Tuhan yang tidak mau diubahkan. Harus dikatakan jemaat Tuhan, meskipun ini hasil survei, tapi saya mau mengajak kita menengok diri kita. Next. Ini mungkin agak menyakitkan, tapi ini harus disampaikan. Memberi kolekte 5.000 rupiah merasa isi dompetnya terkuras. Tapi untuk pesta pora, untuk belanja-belanja online, puluhan ribu, ratusan ribu rupiah, rela habis-habisan ikhlas. Tapi untuk memberi persembahan untuk kebutuhan gereja, kita merasa isi dompet kita terkuras. Kita merasa kurang. Kita merasa rugi, bahkan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi untuk hal duniawi kita begitu ikhlas, tidak pernah merasa rugi. Ini menunjukkan jemaat Tuhan lebih peduli pada kesenangan dunia daripada kebutuhan gereja. Petrus, harta yang paling berharga, perahunya, kapalnya pada saat itu yang menjadi sumber kehidupannya, dia tinggalkan. Dia ikut Tuhan. Dia begitu totalitas mengikut Tuhan. Kita masih ada yang ada pada kita Tuhan beri. Tapi kenapa kadang-kadang tidak ikhlas? Kenapa kadang-kadang merasa rugi? Bukankah sang sumber berkat dalam kehidupan saudara adalah Tuhan? Tapi untuk memberi bagi Tuhan, kita merasa hitung-hitungan. Pribadi seperti ini berarti menunjukkan lebih peduli pada kesenangan dunia daripada kebutuhan gereja. Saudara yang diberkati Tuhan, mari coba kita lihat diri kita.
Next. Ini mau mengatakan jemaat Tuhan, ada pribadi, untuk pelayanan selalu tidak ada waktu. Tapi untuk kerja duniawi selalu ada waktu. Diminta untuk pekerjaan gerejawi, dalam bentuk kepanitiaan apapun yang terbentuk, dalam bentuk pelayanan apapun yang diinginkan atau diharapkan untuk yang bersangkutan hadir, selalu bilang tidak ada waktu. Tapi untuk pekerjaan duniawi yang bicara tentang kehidupan dunia, untuk kesenangan-kesenangan duniawi kita selalu ada waktu. Untuk pekerjaan gerejawi yang tidak 100% saudara harus hadir di situ, kita kadang menolak. Ini mau menunjukkan apa? Kalau ada pribadi yang tidak pernah ada waktu untuk pelayanan, tapi selalu bersedia 100% untuk pekerjaan duniawi, ini saya mau katakan, mereka tidak memiliki prioritas yang benar dalam hidup. Prioritas yang benar siapa dalam hidup kita? Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan sumber segala kuasa dan berkat. Tapi kenapa? Selalu dan selalu kita tidak ada waktu. Next. Survei berikut bilang, ini pribadi hadir jam ibadah selalu terlambat. Tapi kalau bekerja di perusahaan selalu tepat waktu. Kenapa? Karena kalau terlambat gajinya dipotong. Tapi kalau bicara untuk gereja, untuk persekutuan-persekutuan selalu terlambat karena tidak takut Tuhan. Saudara, ada pribadi yang seperti itu. Selalu dan selalu baik ibadah keluarga, ibadah sektor, ibadah pelkat, ibadah minggu pun. Selalu terlambat. Karena pikirnya tidak ada kok yang dipotong kalau saya terlambat. Tapi ada ketakutan dalam diri. Kalau nanti terlambat datang di kantor, di sekolah, dapat teguran keras dari guru. Rasanya nanti saya malu, nanti nilaiku dikurangi. Begitu pula di kantor. Jangan terlambat di kantor, nanti gajinya dipotong. Tapi di gereja, di persekutuan selalu terlambat. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa pribadi yang seperti ini lebih peduli dengan kebutuhan materi daripada kebutuhan rohani. Seharusnya terjadi keseimbangan. Baik dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kehadiran kita di mana, di ibadah manapun, on time. Karena yang sedang kita sembah, yang sedang kita cari bukan manusia tapi Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita, disiplin waktu bagus dalam pekerjaan, disiplin waktu bagus dalam pendidikan, dimanapun kita berada di sekolah. Baik, tapi harusnya ada keseimbangan. Janganlah piruang. Tuhan kita nomor sekian kan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi kalau kita peduli pada kebutuhan rohani kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan materi dan kebutuhan rohani, bukan materi nomor satu. Tapi Tuhan juga yang harus di nomor satu, minimal saudara seimbangkanlah. Next. Pribadi yang tidak pernah menjaga kekudusan hidup adalah pribadi yang juga tidak mau bersedia berkembang dalam iman kepada Tuhan. Bicara tentang kekudusan hidup itu bukan kewajiban baginya. Bicara tentang kekudusan hidup bukan sesuatu yang harus diutamakan. Yang penting happy, yang penting senang. Yang penting saya selalu mendapatkan yang saya inginkan. Pribadi yang seperti ini yang tidak pernah menjaga kekudusan hidup, selalu berbuat dosa, selalu dinasihati namun tidak mau mendengar,
adalah pribadi yang sesungguhnya lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kemuliaan nama Tuhan di dalam dirinya. Jemaat Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang senantiasa mampu menjaga kekudusan hidup. Mari jemaat Tuhan, di tengah-tengah persekutuan pelkat persekutuan teruna GPIB yang bertambah usia ke 43 tahun pada saat ini. Anak-anak teruna GPIB, kakak-kakak layan, semuanya jemaat Tuhan. Mari membangun komitmen untuk menjadi berkat. Teruna GPIB, jemaat Tuhan yang selalu siap diutus dimanapun berada. Siap melayani Tuhan, siap membangun komitmen untuk jadi berkat, termasuk di dalamnya dalam dunia digital sekalipun. Tujuan utama Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kepada dunia, bahkan atas alam semesta, adalah bukan untuk membuat kita kaya, tetapi untuk membuat kita mengenal bahwa Dia adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita melihat betapa besarnya kuasanya atas jagat raya, atas alam semesta, kita akan menyadari betapa kecilnya kita, jemaat Tuhan. Kita ini hanya sangat-sangat kecil. Yang kita ada di tengah dunia ini hanya karena anugerah. Akhirnya, berdasarkan firman Tuhan saat ini, mari menghayati bahwa keterbukaan dan kesediaan kita untuk diarahkan oleh Tuhan Yesus akan membawa kita untuk mengenalnya lebih jauh. Dan sesungguhnya dengan mengenal Dia sebagai pribadi yang berdaulat dan berkuasa, kita pun akan mengalami kuasa Tuhan. Dan karena kuasa Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, mari memperlakukan dan mengutamakan Tuhan sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan ini. Yang pertama dan terutama, sehingga kehidupan kita pun mengalami kuasa Tuhan yang lebih dahsyat dan luar biasa. Teruslah menjadi teruna GPIB yang menjadi berkat. Tuhan ada untukmu, dan biarlah saat ini dan di sini kita selalu siap diutus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Puji kuasa Tuhanku mencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Gembala yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun mendung dan topan menderu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah saat ini kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita hendak mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka syukur hari ulang tahun Pelekat Persekutuan Teruna GPIB ke-43, doa syafaat akan dibawakan oleh beberapa teruna yang telah dipersiapkan, dan sebagai pelayan firman kami akan mengakhirinya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Terima kasih karena Engkau telah memelihara negeri ini dari generasi ke generasi. Sekarang ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa, presiden dan wakil presiden, para menteri, aparatur negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan hati yang takut akan Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil membawa keadilan, kesejahteraan, dan damai bagi seluruh rakyat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Ajarilah kami untuk saling menghormati, mengasihi, dan menjaga kerukunan sebagai satu bangsa Indonesia. Kami menyerahkan seluruh keadaan sosial, ekonomi, dan keamanan negeri ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menolong mereka yang lemah, miskin, dan tertindas, menguatkan yang putus asa, serta bagi sesama kami yang tertimpa bencana. Kiranya Engkau menguatkan hati mereka, menghibur yang berduka, serta memulihkan harapan di tengah keterbatasan. Dan Tuhan selalu mau pakai kami sebagai saluran kasih-Mu yang rela berbagi, menolong, dan menguatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Allah yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu atas GPIB yang Engkau panggil dan tempatkan untuk melayani di tengah dunia. Kami berdoa untuk persekutuan di dalam GPIB, kiranya Engkau memelihara kesatuan hati di antara pelayanan dan jemaat, sehingga persekutuan yang ada semua dapat saling menopang dan membangun satu sama lain. Kami menyerahkan seluruh pelayanan GPIB ke dalam tangan-Mu, pelayan firman, sakramen, serta unsur-unsur yang ada. Berikanlah hikmat, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada seluruh pelayanan Tuhan yang melayani di GPIB. Engkau memberkati majelis sinode, unit-unit misioner, BPPG, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk dapat menjadikan GPIB lebih baik. Kami berdoa secara khusus untuk GPIB Mangamaseang. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta Christine dan keluarga, Ibu Pendeta Besti dan keluarga, presbiter, komisi, pengurus pelkat, pelayan PA, PT, panitia, pegawai kantor, gereja, agar dapat melayani dengan sukacita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Engkau juga memberkati setiap program kerja yang ada,
sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami berdoa untuk Kodam 14 Hasanuddin dan pimpinan Yor Arhanud 4 AAY dalam hubungannya dengan jemaat kami GPIB Mangamaseang. Kiranya Engkau menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan, integritas, dan kerendahan hati dalam setiap tanggung jawab yang mereka emban. Kami mohon kepadamu agar hubungan Kodam 14 Hasanuddin, pimpinan Yon Arhanud 4 AAY dengan GPIB Mangamaseang dapat terjalin dengan baik. Rasa hormat serta kerjasama yang dapat membangun demi kebaikan. Kiranya melalui hubungan yang harmonis ini dapat terwujud kedamaian, toleransi, dan persatuan, serta semakin nyata kehadiran nilai-nilai kasih, keadilan, dan pengabdian bagi sesama. Tuhan, tolonglah kami semua untuk dapat saling mendukung antara pihak Kodam Arhanud 14, pimpinan Yon Arhanud 4 AAY, dengan jemaat kami GPIB Mangamaseang supaya dapat berjalan bersama dan kerjasama yang baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Semua doa ini kami naikkan dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah yang Maha Kasih, Tuhan Allah Sang Pemilik kehidupan, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kami bersyukur bahwa hari ini sebagai bagian daripada Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami merayakan penyertaan Tuhan terhadap Persekutuan Teruna GPIB yang kini berusia 43 tahun. Percaya bahwa 43 tahun Tuhan memelihara Persekutuan Teruna GPIB. Kami pun percaya bahwa tahun-tahun akan datang. Tuhan tetap akan menuntun, Tuhan akan tetap memberkati. Biarlah seluruh teruna GPIB bersama dengan kakak layan terus hidup berpegang kepada iman pengharapan kepada Tuhan. Dalam suatu keyakinan Tuhanlah yang akan bekerja di tengah-tengah dinamika kehidupan masa muda anak-anak teruna, dan Tuhan yang bekerja atas masa depan mereka. Kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan tetap memampukan kami sebagai gereja-Mu untuk menjadi gereja yang senantiasa bersyukur atas kasih Tuhan, menuntun langkah kehidupan kami, dan kami pun percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja dari setiap ketaatan dan harapan yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang Petrus, Yakobus, Yohanes yang senantiasa mau menanggalkan segala keinginan-keinginan duniawi kami dan mengutamakan kerinduan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan mau memakai kami sebagai alat-Mu. Biarlah teruna GPIB menjadi teruna yang kreatif, aktif, dan berani bersaksi. Kami percaya teruna GPIB diberkati di dalam pelayanan mereka ke depan, bahkan dalam pendidikan yang saat ini sedang ditekuni. Kami mohon pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati seluruh harapan dan kerinduan kami di tengah-tengah syukur hari ulang tahun ke-43 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Berkati Pelkat Teruna GPIB yang ada di GPIB Jemaat Mangamaseang. Para pengurus pelayan yang ada Tuhan mampukan. Biarlah semua terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang dilakukan pada ibadah saat ini boleh menjadi berkat bagi mereka semuanya. Allah Bapa ya Tuhan kami juga mau berdoa. Di tengah-tengah syukur dan sukacita kami buat keluarga yang berduka cita. Mungkin ada yang saat ini sedang patah hati karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan hadir di sana. Kuatkan mereka. Para korban bencana alam yang ada di berbagai daerah Tuhan juga melawat mereka. Biarlah situasi tetap baik adanya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini bersyukur atas pertambahan usia kelahiran di tanggal 1 sampai dengan 7 Februari 2026. Kami percaya berkat Tuhan akan mengiring langkah saudara-saudara kami yang bersyukur atas pertambahan usia ini. Kami percaya Tuhanlah sumber berkat, sumber panjang umur. Dan kami mau berdoa secara khusus untuk mereka yang bertambah usia di hari ini, di hari pertama di bulan kedua di tahun 2026. Hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran dari Ibu Rizka Widodo Iwan, Diaken Felix Rudolf Lopis, Febriola Yanita Sitorus. Tuhan berkati mereka. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan mengiring kehidupan kami semuanya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan berkenanlah juga memberkati saudara-saudara kami di sektor pelayanan 3. Berkatilah keluarga Tonrate Bora, keluarga Hingkam Iwan, keluarga Deptioswati, keluarga Clara Ben. Kami mohon Tuhan juga melawat mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah dalam proses pemulihan kesehatan. Berkati Bapak Yosep Sinai, Ibu Alwina Lelmalaya, Ibu Ida Manengkei, Ibu Diana Tasiabe, Ibu Dina Limbong, Ibu Nace Mangintek, Saudara Rafael Huwae, Ibu Linggar Pinori. Kami mohon penyertaan Tuhan pulihkan mereka. Kami juga mau berdoa, berkenanlah Tuhan memberkati harapan dan kerinduan kami buat gereja Tuhan. Secara khusus buat GPIB Jemaat Mangamaseang, di mana saat ini sedang berada dalam proses renovasi atap kantor lama, di mana ada proses renovasi ini berlangsung dengan tujuan kami dapat memiliki gedung-gedung yang baru untuk peribadahan secara khusus bagi anak-anak kami di kelas IMPA dan IHMPT. Kami mohon Tuhan berkati prosesnya agar berjalan baik dan lancar. Bukalah pintu hati mereka yang berkelebihan agar dapat menyisihkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan bagi proses renovasi kantor lama. Berkati kegiatan Mangamaseang Fair, Tuhan juga memberkati panitia Pasca. Kami juga berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh datang duduk beribadah pada saat ini. Kami percaya semua dimungkinkan karena anugerah dan berkat Tuhan. Kami pun percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kami, jauhkan kami dari segala hal yang buruk. Berkati pendidikan kami, berkati pergaulan kami, berkati keseharian kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha-usaha yang kami tekuni. Kami percaya semua berkat yang ada pada kami asalnya daripada Tuhan. Kami mengakui bahwa Tuhan sumber berkat. Ajarkan kami dan ingatkan kami juga untuk mau berbagi berkat kepada sesama dan terutama bagi gereja kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Lanjutkan kasih setia Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan yang bertugas dalam ibadah saat ini. Berkenanlah Tuhan melanjutkan kasih setia Tuhan bagi Penatua Mari Ketuyu, Penatua Jahrul Polempe, Diaken Nitariani Lawalata, Diaken Mahdalena Letlora, Diaken Verli Manguma, Penatua Mahdalena Litai, Diaken Samuel Dama, Penatua Nelly Mamahit, pengurus pelayan anak-anak layan Pelkat PT GPIB Mangamaseang, demikian pula Saudara Demas Kasenda dan tim multimedia Mangamaseang. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah melalui ibadah live streaming, melalui channel YouTube GPIB Mangamaseang, Tuhan memberkati semuanya. Yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan mereka, yang dalam keadaan gundah gulana dan patah hati Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Inilah kami yang berpengharapan kepadamu, inilah kami yang meyakini bahwa Tuhan adalah sumber kuasa dan kehidupan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan
kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PT GPIB Mangamasyang, disilahkan.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari bersyukur atas kasih setia Tuhan atas kita. Mari mengingat kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 yang mengungkapkan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Jemaat memberikan persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh pelayan PT. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan dan pundi berwarna merah untuk dana program. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan atap kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Dipersilakan berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap persekutuan kami. Persekutuan yang Engkau bentuk supaya di dalamnya kami memperoleh pertumbuhan iman yang sejati di dalam Kristus. Terunamu menuju pengenalan akan Engkau di kehidupan masa muda mereka. Inilah seluruh hidup yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat pukul 9.00 WITA. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan Warta Jemaat hari ini Minggu 1 Februari 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan Firman Pendeta Christine Jama Kaunang STH, Pelayan Pujian Pelkat PT GPIB Mangamaseang, Organis Saudara Demas RH Kasenda, Pemandu lagu Pelkat PT Mangamaseang, Operator Multimedia Tim Multimedia Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang Teologia, Ibadah Hari Minggu Pelkat dan Keluarga. 1. Ibadah Hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di Gedung Serbaguna dan di Pospel Antang. 2. Ibadah hari Minggu Pelkat PT setiap hari Minggu pukul 09.30 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. 3. Ibadah Pelkat GP Gabungan Selasa 3 Februari 2026 pukul 19.00 WITA di Gereja Mangamaseang. 4. Ibadah Pelkat PKP Selasa 3 Februari 2026 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. 5. Ibadah keluarga Rabu 4 Februari 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. 6. Ibadah Pelkat PKB Gabungan Jumat 6 Februari 2026 pukul 18.00 WITA di Gereja Mangamaseang. 7. Ibadah Pelkat PKLU Sabtu 7 Februari 2026 pukul 10.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Bidang Germasa, Pesta Aneka Kreasi Teruna. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-43 Pelkat PT GBIB akan dilaksanakan kegiatan nonton bareng film The Force Pelkat PT hari Sabtu 7 Februari 2026 mulai pukul 16.00 WITA bertempat di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja. Himbauan, menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi
dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Penetapan pundi. 1. Berdasarkan sidang Majelis Jemaat tanggal 31 Januari 2026, disampaikan kepada warga jemaat bahwa terhitung mulai tanggal 8 Februari 2026, minggu pertama dan minggu kedua dalam ibadah hari Minggu semua jam ibadah, pundi merah diperuntukkan bagi dana pesangon pensiun pegawai. 2. Berdasarkan sidang Majelis Jemaat tanggal 31 Januari 2026, penetapan pundi hijau untuk dana pelayanan rutin, pundi merah untuk dana pelayanan non-rutin. Perbaikan atap kantor lama. Untuk mendukung dan menunjang pekerjaan perbaikan atap kantor lama, dibuka kotak dana dan warga jemaat yang berkerinduan memberikan bantuan material dapat menghubungi Bendahara PHMJ Penatua Herman Rura. Bidang Infokom Litbang. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 1 sampai dengan 7 Februari 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 94 orang, wanita 154 orang, jumlah 248 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk menunjang terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan hari ulang tahun ke-43 Pelkat PT yang disampaikan oleh pengurus PT. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari serta adik-adik terkasih. Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan pesan hari ulang tahun ke-43 pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB melalui video yang ditayangkan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di usia ke-43 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus menuntun langkah pelayanan di tengah dunia yang semakin digital dan dinamis. Sobat Teruna terkasih, tahun ini kita sama-sama belajar berkata dengan yakin, Here I am, Lord. Ini aku Tuhan, siap diutus. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tantangan, Tuhan tetap memanggil kita untuk hadir membawa kasih-Nya lewat tindakan nyata dan juga lewat dunia digital. Kehadiran kamu di media sosial, di sekolah, di rumah, dan di gereja bisa menjadi ruang pelayanan. Jadilah terang yang membawa pengharapan, bukan sekedar pencari likes, views, dan subscribers, melainkan jadilah suara damai, bukan sumber drama. Sepanjang tahun pelayanan ini,
Semangat Here I Am Lord dihidupi lewat berbagai kegiatan yang memperkuat iman dan kebersamaan lintas generasi. Mulai dari komunitas baca Alkitab pelayan PT GPIB sebagai ruang bertumbuh dalam firman, hingga ibadah tematik Teruna GPIB yang mempertemukan teruna dan pelayan PT dari seluruh Indonesia. Juga ada visitasi Dewan Persekutuan Teruna ke Jemaat Wisma Asih Lembang, Pos Palkes Ciwangun, dengan aksi nyata berupa bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pembagian kacamata baca gratis. Semua ini adalah bentuk kasih yang dihidupkan, kasih yang bukan sekedar kata, tetapi karya. Pelayan teruna yang dikasihi Tuhan, teruslah menjadi teladan dan sahabat bagi para teruna. Dunia berubah cepat, tetapi kasih dan ketulusan pelayanan tidak pernah ketinggalan zaman. Terus dampingi teruna agar cerdas digital, kuat spiritual, dan peka sosial. Sobat Teruna yang terkasih, kamu bukan generasi yang kebetulan lahir di zaman digital. Kamu adalah generasi yang diutus Tuhan untuk memakai teknologi sebagai alat kasih-Nya. Pakai kreativitasmu untuk hal yang membangun, sebarkan harapan, ciptakan konten yang menyentuh hati, dan jadikan setiap ruang digital sebagai ladang pelayanan. Ingat firman Tuhan, Aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 6. Akhirnya, marilah kita sambut dengan sukacita perayaan HUT ke-43 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB yang pada tahun ini dipusatkan di Mupel Jawa Barat 1 sebagai tuan rumah. Dukung dan doakan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar seturut dengan kehendaknya. Pelayan teruna dan teruna terkasih, sambutlah pengurus Dewan Persekutuan Teruna yang baru. Kiranya segala hormat, syukur, dan pujian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Doakan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik di masa tugas sampai dengan 5 tahun ke depan. Semoga sinergi semakin erat tercipta untuk membangun pelayanan persekutuan teruna yang semakin berdampak bagi gereja dan masyarakat. Selamat ulang tahun ke-43 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Terus bersinar, melayani, dan diutus bagi gereja, bangsa, dan negara. Soli Deo Gloria. Alex mau mengajak kakak Layan dan adik terkasih untuk bangkit berdiri, adik-adik teruna. Sama-sama kita menyatakan sukacita di momen ulang tahun ini melalui Yelial Pelkat PT. Teruna GPIB bersemangat tanpa ragu-ragu. Yes. Terima kasih, dipersilakan duduk. Akhir kata, Dirgahayu ke-43 tahun Pelkat PT GPIB. Kiranya ini menjadi momentum bagi kita untuk semangat menyatakan Here I Am Lord. Menyatakan kesiapan kita untuk diutus menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendak mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Semua yang ada di sini saya mau katakan, mari kita mengungkapkan bersama-sama Dirgahayu Pelkat PT sebelum kita berdiri ya. Mari kita mengungkapkan bersama-sama Dirgahayu Pelkat PT. Tuhan memberkati kita sekalian, mari berdiri. Kita ikrarkan komitmen dalam menanggapi panggilan pengutusan untuk terus tekun melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Bersyukurlah di setiap keadaan,
Jangan takut dan gentar hatimu, yakin dan percayalah Tuhan akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, mari angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.